Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdalih. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah lana abwaaba rahmatika wanshur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab, amma ba'du. Sahibul bait yang saya muliakan, Abuya Kiai Haji Hanafi beserta keluarga, Pak Dewan, Pak Haji Andik dan keluarga yang beliau ajak ke sini, Pak Camat, Pak Purwani, Pak Lurah, Pak siapa namanya? Haji Yanto, teman-teman dari Himasal Kabupaten Subang, teman-teman dari LIM, semua yang keluarga besar dari organisasi yang ada di Lirboyo yang ditugaskan di tempat ini pada malam hari ini, semua yang rawuh, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman dan Islam kita mudah-mudahan oleh Allah diistiqamahkan di dalam hati kita. Anak, cucu dan keturunan kita mudah-mudahan dengan kita bakti kepada para masyayikh kita kelak dijadikan dzurriyyah yang salihah, dan akhir hayat kita menjadi apa dan siapapun kita oleh Allah kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, mengakhiri kehidupan ini dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Saya itu kalau diundang sama keluarga besar teman-teman Himasal atau Lirboyo itu nggak bisa nolak. Niat saya datang ke sini khidmah karena mertua saya itu alumni Lirboyo. Ya, mertua saya alumni Lirboyo, istri saya alumni Lirboyo, anak saya yang pertama alumni Lirboyo, punya mantu Lirboyo lagi. Ini mau punya cucu mau jadi santri Lirboyo nih. Jadi kalau saya datang ke sini, saya dalam rangka niat saya khidmah. Biasanya saya itu kalau diundang ngaji sudah jam 11 kok belum mulai ngaji, saya gerundel. Tapi karena yang ngundang teman-teman Lirboyo, saya gerundel aja nggak berani saya. Ya, karena tujuan saya khidmah. Dulu saya bangun rumah, baru pondasi itu dikiteri apa, dikelilingi sambil wiridan oleh Mbah Anwar Mansur Lirboyo. Rumah saya kalau ada kegiatan Lirboyo jadi tempat transitnya masyayikh Lirboyo. Saya punya kampus di Bandung jadi markasnya alumni Lirboyo Putri Priangan. Tiap 4 bulan sekali kumpulan di sana. Pokoknya Lirboyo semua lah. Makanya saya khidmah di sini, datang ke sini dalam rangka silaturahim, jangan diundang jadi mubalek gitu ya. Kalau jadi mubalek saya malah kualat. Makanya nggak usah ada anggaran amplop-amplopan ya. Kalau memang ada anggarannya, nanti anggaran amplopnya saya sumbangkan untuk kebutuhan acara LIM ini. Kalau perlu nanti saya tambahin lagi. Nggak usah diamplopin, amplopnya saya balikin, nanti saya tambahin lagi. Karena demi barokah, untuk dapat barokahnya. Lirboyo itu barokahnya luar biasa. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah malam saya pengen cerita-cerita saja. Ada namanya Syekh Muhammad Hisham
Al-Burhani, orang dari Suriah. Beliau itu putranya Syekh Hisham Al-Burhani. Beliau ini menceritakan di Suriah itu ada pemakaman di Damaskus sana. Pemakamannya namanya Dahdah. Ada salah satu penggali kubur namanya Abdurrahman. Abdurrahman ini suatu saat dia itu jadi penggali kubur, lamanya sudah 20 tahun lebih. Jadi kerjanya gali kubur, ada orang mati dia siapkan galian kuburnya, karena kalau di Timur Tengah itu tanah untuk kuburan terbatas, sehingga penggali kubur itu jadi pegawainya pemerintah, seperti di Jakarta. Suatu saat ada ibu-ibu datang kepada Abdurrahman ini, pesan satu lubang, anak saya meninggal. Dia siapkan satu lubang. Setelah lubang ini disiapkan, tidak lama kemudian iring-iringan jenazah datang. Yang nganter tidak banyak. Karena Abdurrahman ini ingin membantu sampai kepada proses memasukkan jenazah ke dalam liang lahat, jadi Abdurrahman tetap dibawa. Ikut nampani mayit ini. Ketika mau meletakkan mayit ke dalam liang lahat, Abdurrahman ini pingsan. Sehingga sebelum memasukkan ke liang lahat, ngurusin yang pingsan dulu, dinaikkan ke atas. Proses pemakaman dilanjutkan oleh yang lain. Setelah selesai, beberapa saat kemudian dia sadar. Setelah dia sadar ditanya, kenapa orang seger kok tiba-tiba pingsan? Jadi Abdurrahman ini kemudian menceritakan, saya itu selama 25 tahun menjadi penggali kubur belum pernah melihat pemandangan seperti yang barusan terjadi. Apa itu? Dia melihat liang lahat itu tidak seperti liang lahat. Dia lihat seperti taman yang sangat luas dan indah yang tidak pernah dia lihat sebelumnya. Dan dia tidak bisa mensifati sedetail yang dia saksikan. Ketika jenazah ini akan dimasukkan ke liang lahat, dia didatengin oleh dua orang yang pakai pakaian putih dan bersih, menaiki kuda yang sangat bagus, mengambil jenazah ini. Sehingga melihat pemandangan itu dia pingsan. Sudah selesai berlalu cerita itu, sekian bulan kemudian ibu-ibu tadi datang lagi, pesan lagi satu lubang, anak saya mati lagi katanya. Akhirnya dia gali lubang lagi. Kemudian dia ikut nampani jenazahnya lagi. Dia menyaksikan pemandangan yang sama seperti ketika jenazah yang pertama, tapi dia tidak pingsan karena sudah melihat yang pertama sehingga sudah kuat. Akhirnya dia penasaran, dia cari alamat ibu ini. Kok punya dua anak yang nganter jenazahnya nggak begitu banyak, tapi pemandangan yang dia saksikan istimewa. Sebenarnya anak-anaknya ini apa pekerjaannya? Akhirnya dia cari alamatnya, ketemulah dia bertamu ke rumah ibu-ibu tadi. Kemudian dia bertanya, anak kamu yang pertama meninggal itu kerjanya apa, aktivitasnya apa? Anak kamu yang kedua kerjanya apa, aktivitasnya apa? Ibunya kemudian tanya, kenapa kok kamu tanya pekerjaan anak saya? Ceritalah Abdurrahman ini kepada ibunya. Ibunya terharu dan menangis. Ibunya mengatakan, anak saya yang pertama meninggal itu santri, sedang ngaji, meninggal ketika di tengah-tengah ngaji. Terus yang kedua bukan santri. Yang kedua itu dia kerja cari kayu bakar. Hasil dari kayu bakarnya separuh buat biayain adiknya yang ngaji. Yang separuh lagi buat biayain kehidupan dia dan ibunya di rumah. Akhirnya Abdurrahman menyimpulkan, orang yang ngaji dan orang yang membiayai orang yang ngaji, fadlnya di sisi Allah sama. Sehingga Abdurrahman akhirnya memutuskan diri untuk berhenti jadi tukang gali kubur. Setelah usia 45 tahun, dia akhirnya pergi ke rumahnya Syekh Hisham, Syekh
Hisham Al-Burhani tadi itu minta diajarin ngaji, sudah 45 tahun mulai belajar Safinah, mulai belajar Jurumiyah, mulai belajar kitab-kitab dasar sampai menjadi orang alim, sehingga ada di Damaskus itu seorang ulama yang namanya Abdurrahman Al-Haffar. Haffar itu artinya penggali kubur, karena dulunya penggali kubur. Ini adalah motivasi orang pengen baik itu tidak harus semua jadi santri, tapi biayai kebutuhan santri itu juga mempunyai fadl seperti orang yang sedang menjadi santri. Kalau dalam istilah sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man jahaza jaisan faqad ghaza. Barang siapa yang membiayai pasukan perang, hukumnya sama dengan ikut berperang. Jadi sampean nggak usah ikut mondok di Lirboyo karena sudah jadi camat, nggak usah ikut mondok di Lirboyo karena sudah jadi dewan, nggak usah ikut mondok di Lirboyo karena sudah jadi kepala desa. Cukup nyiapin bis buat berangkat itu fadlnya sudah dapat. Nah, kira-kira begitu. Nah, siapa tahu dari 3 jadi 5 gitu bisnya. Ya, kurang loro. Itu bisnya dari Subang ke Lirboyo berapa biasanya? Belum tahu. Beres lah pokoknya. Nah, itulah karenanya makanya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Bukan yatlubul ilma saja, tapi salaka tariqan yaltamis, aktivitasnya berkaitan dengan ilmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya maka baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pilihan orang hidup itu jangan lepas dari 4 lingkaran. 1, kun aliman, kalau bisa jadi orang alim, kalau bisa. Kalau tidak bisa jadi orang alim, masih ada kesempatan jadi orang baik. Au muta'alliman, mau belajar. Belajar sudah nggak ada waktu karena sibuk, tua dan lain sebagainya, masih ada kesempatan jadi orang baik. Au mustami'an, jadi orang yang mau ngaji nguping lah minimal. Majelis taklim di mana datang, nggak usah bawa pulpen, nggak usah bawa buku, modal kuping aja. Kalau tidak bisa kesempatan untuk menjadi mustami', masih ada kesempatan jadi orang baik. Au muhibban, minimal jadi orang yang seneng. Seneng kepada siapa? Seneng kepada ilmu, seneng kepada ulama. Wala takun khamisan, wala takunil khamis, jangan jadi rombongan yang nomor 5. Alim tidak, muta'alim tidak, mustami' tidak, muhib juga tidak, fatahalak, maka kamu akan jadi rombongan yang hancur. Makanya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i menyampaikan, man la yuhibbul ilma wa la yuhibbul ulama'a la khaira fihi fala takun bainaka wa bainahu sadaqah wala musahabah. Barang siapa yang gak seneng sama ilmu, gak seneng sama ulama, jangan pernah ada hubungan pertemanan dengan orang tersebut, karena orang seperti itu tidak ada nilai baiknya sama sekali. Kita harus yakin bahwa para ulama kita, para kiai kita itu adalah wali. Kenapa demikian? Karena para ulama ini karomahnya jelas. Karomah itu ada 2 macam, ada karomah yang zahirah dan ada karomah yang batinah. Kalau karomah zahirah itu orang soleh bisa dapat, orang fasik juga bisa dapat. Bisa jalan di atas air, orang soleh bisa, orang sakti yang gak pernah sholat juga bisa. Orang begini-begini jadi duit, orang soleh bisa, orang yang tidak pernah sholat juga bisa. Artinya apa? Itu mustarak.
Tapi ada karomah yang hanya khusus Allah berikan kepada orang-orang saleh. Apa itu? Istiqomah tirakat. Istiqomah tirakat ini hanya dimiliki oleh orang-orang saleh dan itu dijalani oleh para guru-guru kita, sehingga tanda karomahnya adalah hari ini ada nama Lirboyo di Subang, itu adalah karomahnya para masyayikh kita. Karomah yang mustamirrah, sama dengan mukjizatnya baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ada mukjizat yang bisa dimiliki oleh juga selain para nabi dan rasul, itu terhenti sampai wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada mukjizat yang hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Quran yang mustamirrah sampai dengan hari ini. Karena kullu ma yasihhu ayyakuna mu'jizatan lin nabi yasihhu antakuna karamatan lil wali. Sesuatu yang boleh dan sah menjadi mukjizatnya para nabi itu bisa dan boleh serta sah untuk menjadi mukjizat atau menjadi karomahnya para wali. Dan disebutkan dalam makalahnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah, man dhaharat karamatuhu fil hayah wa lam tadhhar karamatuhu ba'dal wafah fahuwa kadzdzab. Orang yang ketika hidupnya keramat, ketika matinya tidak keramat, itu katanya bohong keramatnya. Nah, para masyayikh kita ini sudah wafat, tapi pondok pesantrennya tetap menjadi pondok pesantren yang melahirkan generasi-generasi, bisa melahirkan para dai yang mutakallim maupun dai yang somit, bisa lahir daripada pondok pesantren, daripada masyayikh kita. Itu artinya adalah karomah yang tadhar ba'dal mamat atau ba'dal wafat, sehingga tidak diragukan lagi bahwa kita punya keyakinan yang besar bahwa para guru kita, para masyayikh kita itu adalah orang-orang yang menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini bukan orang hebat, kita ini hebat karena menjadi muridnya orang hebat. Ya, kita ini menjadi umat yang terbaik bukan karena kitanya, karena kita menjadi umatnya Rasul yang terbaik. Kita menjadi orang istimewa karena kita menjadi muridnya orang yang istimewa. Keyakinan seperti itulah yang dimunculkan dalam hati kita, husnudzon yang tinggi kepada guru kita, sehingga menghasilkan keberkahan-keberkahan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Apa bedanya santri itu ya? Kadang-kadang pengalaman dulu waktu saya mondok itu satu kelas isinya 30 orang. Belajar mulainya jamnya bareng. Jam 8 sampai jam 12 misalnya. Ketika masuk di dalam kelas, gurunya yaitu bareng 30 anak, gurunya yaitu, ya kan? Pelajarannya yaitu, jam masuknya yaitu, wali kelasnya ya sama, kitab yang dipelajari ya sama. Tapi subhanallah, ketika keluar dari pesantren 30 ini jadinya beda-beda. Ya, jadinya beda-beda. Ada yang masya Allah dikerubutin murid ngaji banyak. Ada yang masya Allah masih kober nongkrong di perapatan ada. Ada yang masih senengnya jalan-jalan sampai tua ada. Padahal dulu ngajinya sama. Yang salah siapa? Apakah gurunya yang salah? Gurunya ngajar sama, buktinya ada santri yang masya Allah, ada santri yang jadinya tidak jelas. Kembalinya adalah prasangka dan dzunun kita kepada guru-guru kita. Semakin tinggi prasangka kita kepada guru-guru kita, maka semakin istimewa yang akan kita dapatkan. Kenapa Syekh Zakaria Yahya An-Nawawi menjadi orang hebat? Beliau itu dulu setiap ngaji sedekah. Setiap mau berangkat ngaji itu sedekah. Setiap sedekah beliau niat, saya niat sedekah ini untuk menutupi aibnya guru saya biar tidak terlihat oleh saya. Sehingga saya memandang guru saya sebagai orang yang sempurna. Maka jadilah orang yang hebat. Begitulah tingkah laku guru-guru kita kepada para guru-gurunya. Kalau santri Lirboyo sudah hafal bagaimana riwayatnya almarhum al-maghfurlah Mbah Manap atau Mbah Abdul Karim
pendiri Pondok Pesantren Lirboyo ketika beliau menjadi santrinya Mbah Khalil Bangkalan. Kenapa kok beliau itu tirakat makan daun pace? Karena yang nyuruh gurunya Syekhona Khalil Bangkalan. Beliau itu karena pergi ke Banyuwangi, kalau orang dulu cari cari gabah ya, untuk sangu mondok lah kira-kira begitu. Setelah dapat gabah dari Banyuwangi, sangu mondok malah diminta sama Syekhona Khalil, mana gabahnya dipakai untuk makan ayamnya Mbak Syekhona Khalil Bangkalan. Tapi lihat tidak ada sama sekali perasaan apa-apa. Sudah gantinya makan, kamu rebus daun ini, daun pace yang disuruh makan, gabahnya untuk makan ayam. Akhirnya beliau tirakat makan daun pace. Subhanallah, karena takzim sama gurunya, nurut sama gurunya, jadinya sampai hari ini santrinya yang belum tamat saja sudah bisa bikin geger di Rawameneng ini. Ini karena karomahnya para mbah yai. Jadi kita bangga menjadi orang istimewa karena kita menjadi murid-muridnya orang istimewa. Dulu ada, kalau kita baca Ratib Al-Atos, kita itu suka kirim Fatihah sama Syekh Ali bin Abdullah Baros ya. Syekh Ali bin Abdullah Baros itu yang mempopulerkan, yang memviralkan kalimat laulal murabbi ma'araftu rabbi. Andaikan tanpa guru yang mendidik saya tidak akan kenal dengan Tuhan saya. Suatu saat Al-Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos ini manggil muridnya yang namanya Ali bin Abdullah Baros, mijitin kakinya. Di tengah-tengah mijitin itu datang tamu. Ayo Omar bin Abdurrahman Al-Atos bilang, santri-santri ini saya ada tamu. Tamunya itu Nabi Khidir. Nabi Khidir bertamu kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atos. Semua seadanya santri rebutan salaman sama Nabi Khidir. Sampai habis, sampai Nabi Khidir pulang, Syekh Ali ini nggak salaman, panggah mijeti aja. Ya. Akhirnya ditanya, kok kamu nggak salaman? Semua santri rebutan salaman, kok kamu enggak? Jawabnya apa? Jenengan tidak nyuruh saya salaman, nyuruhnya mijitin. Ya, nyuruhnya apa? Mijitin. Enggak nyuruh salaman. Dan saya menganggap orang yang didatangi lebih afdal daripada orang yang datang. Berarti orang yang ditamuin atau tuan rumah lebih afdal daripada tamunya. Berarti memposisikan gurunya ini lebih afdal daripada Nabi Khidir. Kenapa demikian? Karena yang ngajarin saya bisa sholat, ngajarin saya bisa ngaji, ngajarin saya bisa macam-macam dalam urusan agama sampai kepada mengenal Allah, bukan Nabi Khidir tapi jenengan. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Dengan anggapan yang memposisikan guru yang sedemikian rupa inilah Habib Omar bin Abdurrahman Al-Atos berikrar, Ali, nanti kalau saya mati ada yang kirim Fatihah sama saya, kok nggak kirim Fatihah sama kamu? Saya nggak mau terima kiriman Fatihahnya. Sampai akhirnya populer sampai hari ini, dimanapun seluruh dunia orang kalau baca Ratib Al-Atos mesti kirim kepada Syekh Ali bin Abdullah Baros. Itu adalah bahagian daripada barokahnya manut kepada guru. Keyakinan yang tinggi. Jadi prasangka yang luar biasa. Orang zaman dulu dengan orang zaman sekarang itu lebih pinter-pinter orang zaman sekarang secara logika cara berpikirnya, tapi keyakinannya orang zaman sekarang kalah dengan keyakinannya orang-orang zaman dulu. Sekarang kalau disuruh kiainya tirakat masih mikir, Pak. Makanya jadinya wis ngene iki iso pidato ngene iki wis paling pol ngene iki. Ya, karena masih apa? Keyakinannya rendah. Padahal dalam Nadham Alfiyah disebutkan apa? Idil fata hasba i'tiqadihi rufi' wa kullu man lam yang tafi lam yatakid lam yang tafi. Orang itu tergantung kepada keyakinannya. Begitu juga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ana inda dhanni 'abdi bi falyadhun bi
masya. Saya terserah kepada prasangka, bagaimana hamba-hambaku berprasangka kepada saya. Dia mau berprasangka baik, baik yang akan dia dapatkan. Dia berprasangka jelek, jelek yang akan dia dapatkan. Jadi kembalinya kepada prasangka kita sendiri. Makanya banyak orang yang, kenapa para wali itu jarang yang karomahnya turun kepada anaknya langsung. Ya, karomahnya wali itu jarang, bukan tidak ada ya. Jarang yang turun kepada anaknya langsung. Biasanya kepada murid terdekatnya atau kepada khodamnya biasanya. Kenapa demikian? Karena rata-rata anak memandang orang tuanya yang menjadi wali sebagai ayah biasa, bukan sebagai sosok seorang walinya. Sehingga karomah yang dia dapatkan menjadi tidak sepadan dengan yang dimiliki oleh orang tuanya. Jadi makanya sedikit karomahnya seorang wali itu yang dimiliki oleh anaknya langsung, karena kebanyakan seorang anak memandang kewalian orang tua tidak sebagai walinya, tapi sebagai orang tua. Tapi khodam, santri dan lain sebagainya, takzimnya kepada gurunya luar biasa, sehingga mendapatkan karomah yang luar biasa juga daripada guru-gurunya. Kalau dalam istilah pepatah Arab disebutkan al-madad ala qadril mashhad. Al-madad yaitu pertolongan atau karomah atau apapun istilahnya namanya, bisa didapatkan ala qadril mashhad, atas sesuai bagaimana pandangan seseorang kepada orang yang dilihat tersebut. Makanya kalau kita semakin yakin, maka akan semakin besar hal yang akan kita dapatkan. Dan kesolehan itu adalah sesuatu hal yang sangat istimewa untuk menghadirkan keselamatan dalam kehidupan kita. Ada satu kitab yang ditulis oleh guru saya, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, namanya Al-Manhajus Sawi fi Syarhi Thariqah Al-Ba'alawi. Di sana disebutkan cerita begini. Satu anak muda mau dimasukkan ke neraka oleh Allah, dilarang. Kenapa dilarang? Kata Allah, tanya dulu 4 pertanyaan. Kalau 4 pertanyaan ini jawabannya pas, jangan dimasukkan ke neraka, masukkan dia ke surga. Pertanyaan yang pertama, pernah hadir majelisnya orang alim atau orang soleh apa tidak sepanjang hidupnya? Pernah hadir majelisnya orang alim atau majelisnya orang soleh apa tidak? Jawabnya tidak pernah. Seumur hidupnya belum pernah hadir majelisnya orang soleh, belum pernah hadir majelisnya orang alim. Berarti pertanyaan pertama gagal. Pertanyaan kedua, kalau lihat orang alim atau orang soleh seneng apa tidak? Jawabannya tidak. 2 pertanyaan gagal. Pertanyaan yang nomor 3, namanya mirip namanya orang soleh apa tidak? Atau mirip namanya orang alim apa tidak? Ternyata dicari namanya orang alim dan orang soleh, gak ada yang mirip namanya dia. Berarti 3 pertanyaan gagal, sisa 1 pertanyaan jawabannya gagal, jadi ahli neraka. Pertanyaan terakhir, punya teman apa tidak? Yang temannya itu pernah hadir majelisnya orang soleh atau majelisnya orang alim, bukan dia, temannya. Dia jawab, kalau teman banyak katanya, yang senang hadir majelis ilmu, senang hadir majelis zikir, senang. Tapi teman bukan dia, teman saya Pak. Barokahnya punya teman yang mau hadir majelisnya orang alim, majelisnya orang soleh, diselamatkan dari neraka cuman gara-gara teman. Makanya kan anil mar'i la tas'al wasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi wa in kana dza syarrin fajannibhu sur'atan wa in kana dza khairin faqarinhu tahtati. Makanya pentingnya seorang teman itu di sini. Jadi hidup ini akan bisa menjadi selamat kalau ada cantolannya dengan orang soleh dan ada cantolannya dengan orang alim. Nah kita ini alhamdulillah syukur kepada Allah, hadir majelisnya orang alim sudah rutin tiap bulan, ada yang tiap minggu. Yang santri-santri tidak hanya tiap bulan, tiap minggu, tiap hari, tiap saat hadir majelisnya orang alim, hadir majelisnya orang
orang soleh. Tinggal kita membangun keyakinan yang kuat, kita pasti akan menjadi manusia yang selamat dengan keberkahan orang-orang yang kita hadiri majelisnya. Makanya santri itu semua tingkah laku polanya itu nggak ada maksiatnya, Pak. Sampai makannya ibadah, karena makannya niatnya biar ngajinya nggak lemes, berarti ngemakan kaitannya dengan ngaji. Olahraganya itu juga ibadah, karena olahraganya biar badannya sehat, biar ngajinya lancar. Tidurnya ibadah, karena biar ngajinya nggak ngantuk, nanti kemudian dia tidur, jadi tidurnya dikaitkan dengan ngaji. Debusnya ibadah, ya ibadah, biar dia nanti kalau di jalan pulang ada yang begal dia bisa ngelawan sehingga besok bisa berangkat ke pesantren lagi. Jadi tidak ada polanya santri yang tidak ibadah, itu tidak ada. Makanya hidup jadi santri itu nikmat-nikmatnya orang, berkah-berkahnya orang. Setiap hari menghadiri majelisnya orang alim, setiap hari menghadiri majelisnya orang baik, orang soleh. Dan kita semua yang jadi orang tua, yang jadi siapapun yang mendukung kegiatan para santri, itu pasti dicatat oleh Allah menjadi orang-orang yang juga terlibat dengan kesolehan-kesolehan tersebut. Karenanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seneng sama santri, seneng sama orang yang berkaitan dengan ilmu itu bukan kebetulan. Oh kebetulan saya seneng, bukan kebetulan. Ini adalah ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah Allah berikan kepada kita sebelum Allah menciptakan bumi ini. Sebelum kita ada, kita sudah ditakdirkan oleh Allah menjadi orang-orang baik. Takdir inilah yang harus kita syukuri, sehingga syukur ini akan berbuah menjadi tambahnya nikmat-nikmat Allah. Ada persoalan baru. Apa persoalan barunya? Semua janji Allah di dalam Al-Quran selalu diberi huruf taukidnya double. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Kata dasarnya azida, tambahnya lamut taukid, nunnya dua karena tasdid seperti hukumnya dua nun digabung menjadi satu. Sungguh, sungguh, sungguh. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu. Nuhyi lam nun nun. Apalagi walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Lam nun nun. Tiga, huruf taukidnya tiga. Jadi kalau kita dulu belajar ilmu balaghah, apa fungsinya huruf taukid? Untuk meyakinkan mukhatab agar percaya dengan ucapannya mutakallim. Saya mutakallim, jenengan mukhatabnya, ketika ucapan saya kok kelihatannya kurang dipercaya, saya harus meyakinkan dengan menambahkan huruf taukid. Kalau cukup dengan satu huruf taukid, berarti mutakallim cukup mengucapkan satu huruf taukid menjadikan mukhatab percaya. Kok kelihatannya sudah satu huruf taukid, mukhatab tetap belum percaya, itu ditambahi menjadi dua taukid. Kalau belum percaya lagi menjadi tiga. Dan tidak boleh satu fi'il huruf taukidnya lebih dari tiga, itu nggak boleh. Wis kenemenan soalnya ya. Persoalannya adalah kalau mutakalimnya saya oke lah ya, pakai huruf taukid tiga karena mungkin saya tukang bohong sehingga mukhatabnya susah percaya. Tapi ini mutakalimnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang la yukhliful mi'ad. Kemudian berbicara kepada hambanya dengan janjinya menggunakan tiga huruf taukid. Terus bagaimana ini? Bagaimana dengan mutakalim dan bagaimana dengan mukhatab? Mutakalim sudah nggak usah dibahas, sudah pasti la yukhliful mi'ad. Tapi berarti di sini yang terjadi persoalannya adalah pada mukhatab. Mukhatabnya ternyata kadang-kadang kurang percaya sama janjinya Allah. Jadi ini adalah pelajaran di mana Allah memberikan janji-janji dengan huruf taukid itu adalah biar kita sebagai seorang hamba thiqah billahnya nambah, keyakinan kepada Allahnya nambah. Dengan keyakinan kepada Allahnya nambah, maka akan semakin banyak fadl-fadl
dan keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih demikian silaturahim saya pada malam hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kita hadiahkan suratul Fatihah pada penutup ini untuk para masyayikh kita, wabil khusus masyayikh Lirboyo, Mbah Karim, Mbah Mahrus, Mbah Zubair, Mbah Marzuki, dan para masyayikh yang lainnya, termasuk juga orang-orang tua kita yang bersusah payah membiayai kita. Mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan barokah para guru-guru kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah hadiyatan lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ja'alanallahu wa iyyakum mimman yastaujibu syafa'ata sayyidil mursalin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berikut tausiah dari beliau. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang telah beliau sampaikan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian melangkah acara yang selanjutnya, yakni pemberian cindera mata dari delegasi kepada Bapak Mediator. Namun dalam pemberian cindera mata kali ini hanya sebatas simbolis, dalam artian hanya perwakilan saja dari salah satu Bapak Mediator dari beberapa bapak-bapak mediator yang lain. Nanti untuk delegasi yang disebut dan juga Bapak Mediator yang disebut diharapkan untuk maju ke panggung kehormatan untuk memberikan cindera mata dan menerima cindera mata yang diberikan dari delegasi. Dan dalam hal ini pemberian cindera mata kali ini kami haturkan kepada Bapak Rudianto sebagai mediator Musolah Al-Qadiriyah, dan juga kepada delegasi Hamzah Ayatullah untuk berkenan maju ke panggung penghormatan dalam acara pemberian cindera mata. Kepada beliau kami haturkan. Kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau Kiai Haji Hasan Nuri Hidayatullah. Beliau pamit undur diri karena memang masih ada tugas lain yang sangat penting. Dan kami haturkan beribu-ribu terima kasih kepada beliau karena telah berkenan untuk mengisi acara Mau'izatul Hasanah di dalam acara Tabligh Akbar dalam rangka penutupan safari Ramadan dan haul masyayikh Lirboyo ini. Sampun Pak. Oke. Kang Poto silahkan.
Beri tepuk tangan yang meriah teman-teman semuanya. Dan untuk bapak-bapak mediator yang lain dan delegasi-delegasi yang lain, untuk pemberian cindera matanya bisa nanti di titik masing-masing karena memang waktu yang tidak memungkinkan. Dan melangkah acara yang selanjutnya yaitu penutup dan doa. Dan dalam hal ini, dalam acara penutup dan doa ini kami haturkan kepada beliau Bapak Abdul Karim Ilyas, waktu dan tempat kami haturkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala habibina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasr haqq bil haqq nasr haqq min al-nadin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan taghfir bil dhunub wa tushlihu bil qulub wa ta'dhir misal wa tarib sal ala rasulillah. Allahumma ya Allah, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina, Allahumma barik lana fi auladina wakhfadhum wa la tadurruhum ووافقهم بطاعتك وارزقنا برهم اللهم اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على محمد النبي الأمي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan berakhirnya rangkaian acara pada malam hari ini, berakhir pula acara pada malam hari ini. Kami selaku Muqassimul Awqat dari awal sampai akhir memohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.